Penelitian ini berjudul Pengembangan Statistical Reasoning Learning Environment untuk pembelajaran korelasi dan di SMA Taman Siswa Yogyakarta. Statistical Reasoning Learning Environment ini kalau kita terjemahkan adalah lingkungan pembelajaran penalaran statistik. Terima kasih kepada LP2MUST yang telah membiayai penelitian ini dan telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian. Penelitinya adalah Inyoman Arcana, Tri Astuti Agriati, Dene Agustito, Yegiharto Pramono, dan dua mahasiswa yaitu Nadia Pamela dan Novia Maharani Anajiha. Pendahuluannya, pelajaran matematika pada kurikulum Merdeka memuat materi statistika, yaitu regresi dan korelasi. Jika dilihat, pembelajarannya ternyata menekankan pada penalaran statistika. Nah, materi regresi dan korelasi belum ada pada kurikulum sebelumnya, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan pada materi ini. Ada banyak metode untuk meningkatkan penalaran statistika siswa. Salah satu di antaranya adalah metode atau kadang orang menyebut model SRLE, singkatan dari Statistical Reasoning Learning Environment yang dikembangkan oleh Bensby. Nah, penelitian ini bertujuan mengembangkan lingkungan pembelajaran penalaran statistika yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan SRLE untuk materi korelasi di SMA. Masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah SRLE yang bagaimana? Yang sesuai dengan pembelajaran analisis korelasi di SMA Taman Siswa Yogyakarta. Dan berikutnya tentu kita ingin mengetahui bagaimana kelayakan dari SRLE yang dikembangkan pada penelitian ini. Metode penelitian ini menggunakan metode pengembangan model ADI. Pengembangan diawali dengan pembuatan learning design (LD) yang berbasis guided inquiry learning, dan pembelajarannya adalah kooperatif menggunakan Think, Fair, Share, yaitu TPS. Subjek penelitiannya adalah SMA Taman Siswa di Yogyakarta. Instrumen penelitiannya adalah angket pertanyaan peringkat. Ini tujuannya untuk mengetahui peringkat kesulitan dari siswa dalam belajar statistik. Kemudian angket validasi yang berfungsi untuk mengetahui validitas dari LD yang dibuat, kemudian angket respon untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran, kemudian tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dari siswa. Data dianalisis menggunakan statistika deskriptif. Hasil penelitian ternyata ditemukan 3 bagian tersulit bagi siswa dalam pembelajaran statistika. Yang pertama, hitung-menghitung. Nah, biasanya ada banyak rumus dalam statistika, kemudian memahami soal tes, karena tes statistika biasanya dalam bentuk cerita atau kasus. Kemudian kesulitan dalam menafsirkan hasil hitungan. Hasil hitungan dalam soal statistika memang harus ditafsirkan. Hasil penelitian yang lain adalah dihasilkannya learning designs yang mengikuti apa? Prinsip-prinsip instruksional dari SRLE. Juga mengandung cooperative learning
think, fair, share, dan pembelajarannya menggunakan guided inquiry. Karena mahasiswa masih memerlukan bimbingan di dalam penemuannya. Ternyata hasil validasi menunjukkan bahwa LD sangat valid. Dan ditinjau dari praktisan LD ternyata sangat praktis. Dan ditinjau dari efektivitas ternyata LD ini sangat efektif. Keluaran yang dicapai ada dua. Yang pertama adalah seperangkat learning with science. Yang kedua artikel ilmiah masih dalam bentuk draft, jadi belum di submit. Kesimpulannya, LD yang bagaimana atau lingkungan belajar yang bagaimana yang sesuai? Ya. Yang sesuai adalah lingkungan belajar yang dirancang dalam bentuk LD. Dan memenuhi prinsip-prinsip instruksional SRLE, yaitu Statistical Reasoning Learning Environment. Kemudian LD harus memenuhi 3 unsur pokok. Memuat tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, ada sumber daya, yaitu mungkin bukunya, tulisan, artikel yang bisa menunjang pelaksanaan tugas. Dan membuat dukungan mekanisme cara-cara bagaimana guru pengajar membantu siswa. LD juga harus memenuhi model pembelajaran guided inquiry karena siswa masih membutuhkan bimbingan dalam penemuan. LD juga harus memenuhi prinsip cooperative learning think, fair, share. Karena dengan TPS, siswa mendapat kesempatan think, berpikir sendiri, lalu dalam grupnya berpasangan untuk mencocokkan, dan akhirnya mendapat kesempatan untuk share di depan kelas. Ternyata lingkungan belajar yang dibuat ini layak digunakan, efektif dan praktis. Saran, karena penting sekali menggunakan SRLE dalam meningkatkan penalaran statistika, maka disarankan pada guru untuk menerapkan model ini. Bahkan bila perlu membuat lagi untuk mata pelajaran lainnya. Terima kasih. Salam.